Haleluya. Shalom semuanya. Dalam Pray From Home, kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Dan kita juga akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa terlebih dahulu untuk firman Tuhan. Malam ini kami menyiapkan hati untuk terbuka dengan tuntunan firman Tuhan. Dan kami mau belajar bahwa firman-Mu adalah pelita buat kaki kami dan terang buat jalan kami. Mampukan kami untuk mencerna dan mengerti firman-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita belajar mendengar suara Tuhan. Nah, ada orang bertanya, mendengar suara Tuhan di zaman now, apakah bisa? Saya katakan bisa. Ya, jadi ada banyak orang meragukan, apakah Tuhan masih berbicara sampai hari ini? Kenapa Tuhan tidak mendengar doa-doa saya? Kenapa Tuhan seolah diam saja? Kenapa saya nggak mendengar suara Tuhan? Tapi kita mau belajar bersama-sama dari 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai yang ke-10. Tidak saya baca langsung, tapi ketika kita melihat apa yang saya mau bagikan, memperhatikan apa yang saya mau bagikan, kekasih Tuhan bisa menyimak dari firman Tuhan sekaligus. Nah, bagaimana cara Tuhan berbicara kepada kita? Kita lihat, yang pertama dengan berbagai macam cara. Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Kita lihat Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Saya cek dulu Ibrani, sebentar. Ya, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia, Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi, setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Jadi, zaman dulu Allah berbicara, salah satunya melewati nabi-nabi, dan kemudian dalam zaman perjanjian baru berbicara lewat anaknya, yaitu Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, kita bisa belajar bahwa Tuhan mau berbicara lewat berbagai peristiwa, lewat berbagai hal yang bisa diutarakan oleh Tuhan dengan berbagai macam cara, termasuk mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Ingat baik-baik ketika saya bicara tentang anak yang tunggal, bukan berarti ada sosok pribadi ibu yang secara fisik saja, tetapi kita bisa melihat ada Allah Bapa, Putra yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Nah, memang Yesus dilahirkan lewat sosok wanita yang tak berdosa, yang dalam artian tidak bercela ketika melahirkan Yesus, artinya belum disentuh pria. Nah, hal ini kita mau pahami, sadari bahwa Allah kita adalah Tritunggal. 3 pribadi tetapi Allah yang sama. Nah, kekasih Tuhan, kita kembali kepada firman Tuhan. Mari kita belajar memperhatikan fenomena alam dan berbagai perubahan merupakan salah satu cara belajar mendengar suara Tuhan. Jadi belajar mendengar suara Tuhan lewat memperhatikan fenomena alam dan berbagai perubahan yang terjadi di bumi ini, di angkasa, dan segala hal sesuatu. Sebab Tuhan berbicara bisa lewat berbagai macam cara. Nah, hal yang kedua kita mau perhatikan, itu cara Tuhan berbicara kepada kita lewat berbagai macam cara. Artinya Tuhan berusaha menarik perhatian kita supaya kita mendengar suara Tuhan, memperhatikan suara Tuhan. Bagaimana cara mendengar suara Tuhan? Tuhan berbicara. Tuhan berbicara
salah satunya secara audible. Kalau tadi berbagai macam cara, kita lihat 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 4, ayat 6, ayat 8, dan 10. Dalam ayat 4 dikatakan, lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel, dan ia menjawab, ya Bapa. Kemudian ayat 6, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat yang ke-8. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat 10. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah, Tuhan berbicara. Kalau Tuhan berbicara, Tuhan akan berkali-kali berbicara kepada kita sampai kita mendengar. Dan kalau saudara lihat, Tuhan pun bisa berbicara lewat keledai. Keledainya Bileam bisa berbicara kepada Bileam. Nah, kalau Tuhan berbicara, Samuel belajar mendengar suara Tuhan. Kita pun mau belajar mendengar suara Tuhan. Dalam 1 Samuel pasal yang ketiga, ayat 5, ayat 7 dan 9. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali, lalu pergilah ia tidur. Ayat yang ke-7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Nanti saudara bisa lihat 1 Samuel pasal yang 3 ayat yang pertama dikatakan Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Nah, ini dia. Jadi yang namanya Samuel benar-benar tidak mengerti, tidak mendengar suara Tuhan itu seperti apa. Ini baru kali pertama dia mendengar. Dan Tuhan menarik perhatian Samuel berkali-kali, sampai 3 kali. Ayat yang ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Mari kita belajar membedakan suara yang kita dengar. Suara iblis yang pertama. Suara iblis itu menuduh, menjerumuskan, menjatuhkan, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi saudara bisa menguji suara iblis itu menuduh saudara, menjerumuskan saudara, menjatuhkan saudara, pasti tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ini yang kedua sekarang, suara hati. Beda tipis dengan suara iblis. Hati-hati, karena kita dulu budaknya iblis. Hati kita cenderung untuk setuju dengan suara iblis. Jadi hati-hati dengan suara hati. Termasuk suara hati nurani. Kalau hati nurani kita kotor, apapun yang dikatakan hati nurani kita akan selaras dengan iblis. Tapi kalau hati nurani kita bersih, kita harus selaraskan dengan firman Tuhan. Jadi bukan suara hati yang penting, tapi suara Tuhan yang penting. Nah, ini yang ketiga, suara Tuhan. Selalu sesuai dengan firman Tuhan. Tidak pernah menyimpang dari firman Tuhan. Suara Tuhan membangun, menguatkan, mengingatkan kita, menegur, menemplak kita, membuat kita ini makin hari makin cinta Tuhan, makin takut Tuhan, makin hormat kepada Tuhan, makin gentar kepada Tuhan, makin benci dosa. Pastikan kita mau belajar firman Tuhan, dan saya yakin Tuhan selalu rindu berbicara dengan kita. Saya mau sharing sedikit pengalaman hidup saya. Ketika saya berbicara begini kepada saudara,
tiba-tiba saya bisa terdorong untuk berkata tentang seseorang yang sedang sakit, yang sedang mengalami hal-hal tertentu. Dulunya, awalnya, ketika saya melakukan hal itu, saya pikir itu suara hati saya. Kemudian saya memberanikan diri untuk menyampaikan kata-kata nubuatan, kata-kata profetik itu, kata-kata marifat, dan itu dorongan dari firman Tuhan. Dan ternyata setelah saya lakukan itu tepat. Bahkan itu saya lakukan bahkan sebelum saya menikah. Waktu saya masih dating dengan istri saya, Ibu Dian, kami sering ngobrol, dan ketika kami ngobrol tiba-tiba saya ngomong, "Kamu sedang mengalami hal ini ya? Kamu menghadapi orang yang ini, dan kamu lakukan yang ini. Loh kok kamu tahu?" Ya, itu Tuhan. Kalau Tuhan yang memberi kita firman, memberi kita rema, memberi kita pengetahuan, selalu tepat. Bukan kata hati. Dan itu yang selalu saya sampaikan kepada Dian, dan saya terus berlatih, sehingga ketika saya chatting dengan seseorang, ketika saya menelpon seseorang, tiba-tiba saya bisa menyampaikan apa isi hati Tuhan kepada orang tersebut. Jadi hari-hari ini saudara yang dikasih Tuhan, dengar-dengaranlah dengan Tuhan. Belajar dengar-dengaran dengan Tuhan, kemudian belajarlah berani menyampaikan apa pesan Tuhan. Mungkin kepada suami saudara, kepada istri saudara, kepada anak saudara, kepada orang tua saudara. Latih itu terus, sehingga kepekaan kita mendengar suara Tuhan makin tajam. Supaya kita nggak takut lagi. Ketika kita tahu itu suara Tuhan, sampaikan. Dan saya mau katakan, saya tidak 100% peka. Dan tidak ada seorang pun di bumi ini yang 100% peka. Saya dengar suara Tuhan, demikian. Langsung disampaikan. Tidak ada yang 100% peka. Semuanya belajar untuk mendengar suara Tuhan. Mari kita dengan rendah hati, cari wajah Tuhan, baca firman dengan sungguh-sungguh. Dan kalau kita punya waktu baca firman dan mendengarkan firman Tuhan, maka isi hati kita adalah firman, maka yang keluar dari hidup kita adalah firman. Pastikan, bergaulah dengan Tuhan, dan Anda pasti akan mendengar suara Tuhan. Makin hari makin tajam. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa bersama. Haleluya. Hamba berdoa, malam ini, biarlah pekerjaan Roh Kudus bekerja di antara kami semua yang sedang berdoa bersama dengan kami, yang sedang mendengarkan firman Tuhan bersama kami, bahkan yang menyaksikan siaran tunda, bahkan yang menyaksikan rekaman dari siaran ini. Kami berdoa ya Tuhan, kami minta telinga jasmani kami mendengar suara Tuhan dengan audible. Bahkan di antara kami, sebagian mulai melihat penglihatan-penglihatan yang datang dari Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah isi hati kami dipenuhi dengan firman-Mu, sehingga mulut kami pun memperkatakan firman-Mu. Kata-kata nubuatan, kata-kata profetik itu, kata-kata pengetahuan, hikmat, marifat keluar dari mulut kami. Beri kami mimpi-mimpi yang datang dari Tuhan. Beri kami visi yang datang dari Tuhan. Sehingga ketika kami menghadapi masalah, firman-Mu keluar dari mulut kami. Firman-Mu menuntun kami. Kami mau belajar membiasakan diri mendengar firman-Mu. Kami membiasakan diri untuk menyelidiki firman-Mu. Sehingga ketika kami menghadapi masalah kehidupan, kami memperkatakan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Hamba berdoa semua yang sedang menyaksikan siaran ini benar-benar belajar mendengar suara Tuhan. Biarlah kami makin tajam mendengar suara Tuhan. Sehingga hati nurani kami dipenuhi firman-Mu. Sehingga setiap bujukan, intimidasi, provokasi iblis dipatahkan dalam nama Yesus. Hamba berdoa sekarang yang sedang sakit, Tuhan jamah mereka.
Pilur Yesus menyembuhkan mereka. Hamba berdoa buat Pendeta Rudi yang ada terbaring di Surabaya. Hamba berdoa biarlah hamba-Mu ini mengalami kesembuhan dan pemulihan total. Sehingga hamba-Mu ini bisa pulang ke Rogojampi dan melayani pekerjaan Tuhan yang Ia gembalakan bersama istri dan anak-anak dan tim pelayanan mereka. Hamba berdoa buat Ama Maria. Biarlah hamba-Mu ini Tuhan yang memberkati, menyembuhkan, memulihkan. Sudah 2 bulan lebih, jalan 3 bulan. Anak-Mu ini yang baru menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami sakit dan Tuhan menjamah. Hamba berdoa, orang-orang yang sedang dalam sakit COVID-19 ini, Tuhan tolong, baik Pendeta Rudi maupun Ama Maria yang ada terbaring di Surabaya. Kami berdoa buat Dedi Paulus yang ada di Solo, Tuhan menyembuhkan sakitnya, memulihkan sehingga dapat bangun, bangkit, bersemangat berjalan kembali. Tak lupa kami berdoa buat Pak Selamat yang ada di Jajak, yang sedang mengalami stroke. Tuhan menjamah kesehatannya, memulihkan kesehatannya. Tak henti-hentinya kami berdoa, biarlah semangatnya bangkit kembali. Kami bersyukur, kami berdoa ya Tuhan. Kami juga berdoa buat kekasih Tuhan yang lain, yang hari-hari ini yang sedang stres, depresi, psikofrenia, yang sedang mau bunuh diri, yang sedang putus asa, yang sedang lemah, sedang loyo. Kami berdoa Tuhan kekuatan, perlindungan, kesembuhan, pemulihan. Tuhan menjamah mereka dengan pilur Yesus. Dan firman-Mu menjangkau hati mereka, menguatkan, memulihkan hati mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat kekasih Tuhan yang lain yang sedang mengalami himpitan dalam masalah keuangan, dalam masalah rumah tangga, dalam masalah anak, dalam masalah orang tua. Kami berdoa bahkan termasuk masalah-masalah yang lain, sakit penyakit yang ada di paru-parunya, di jantungnya, di ginjalnya, yang ada di kepala, yang sedang mengalami stres. Dan kami juga berdoa buat mama dari Dr. Gary, Tuhan menyembuhkan, memulihkan. Terima kasih buat pemulihan yang sudah Tuhan nyatakan buat mama dari Dr. Gary. Dan biarlah mama dari Dr. Gary ini dapat segera pulang dari rumah sakit. Kami berdoa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat para pengusaha dan karyawan yang giat bekerja setiap hari. Sekalipun Indonesia resesi, tapi kami percaya anak-anak Tuhan yang tangguh, yang tekun, yang ulet, yang gigih, yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan, yang minta hikmat Tuhan setiap hari di dalam bekerja, di dalam melayani orang lain, saling tolong-menolong antara pengusaha dan karyawannya, dan kami percaya mereka tidak akan kekurangan. Bahkan mereka melihat pertolongan Tuhan yang ajaib di masa resesi seperti hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa apapun jenis pekerjaan mereka, baik yang ada di gudang, di toko, baik yang ada di pertambangan, di perhotelan, di pariwisata yang hari-hari ini memang sedang menurun. Bahkan kami berdoa, baik yang ada di apotek, bahkan yang ada di ladang, di sawah, apapun pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, kami berdoa Tuhan menolong. Kami juga berdoa buat para student, mahasiswa-mahasiswi, siswa-siswi ketika mereka belajar, dan biarlah mereka dapat belajar secara online dari rumah masing-masing. Tuhan juga memberkati para guru, dosen, diberi hikmat Tuhan dalam mengajar dengan cara yang benar dan baik, sehingga anak-anak didik mereka dapat belajar dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat bangsa negeri Indonesia yang aman, tertib, damai, sejahtera. Biarlah kota kami, desa kami, tempat di mana kami tinggal, mengalami ketenangan, ketentraman, damai, sejahtera, dan perlindungan Tuhan yang sangat luar biasa. Tuhan memberkati, juga Tuhan memberikan hikmat buat Presiden kami Jokowi dalam memimpin bangsa negeri Indonesia. Kami berdoa aparat militer dan kepolisian yang ada,
Biarlah mereka dapat menjaga stabilitas bangsa dan negeri Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami juga tak lupa berdoa buat keluarga Alvinsio yang ada di Malaysia dan saudara-saudari kami yang lain, baik yang ada di benua Amerika, di Eropa, dan benua-benua yang lain. Kami berdoa, Tuhan turunkan damai sejahtera buat mereka. Biarlah mereka bekerja dengan giat dan Tuhan melindungi, menyertai, membela mereka. Terima kasih Tuhan. Malam ini sebentar kami akan istirahat. Turunkan berkat-Mu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus kami sudah bersyukur dan sudah berdoa. Yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin. Tetap belajar mendengar firman Tuhan lewat membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Tuhan pasti tolong saudara. Haleluya, Tuhan memberkati.